Saudaraku, saat ini saya dalam perjalanan menjemput Abah Haji Zainal Arifin ke Pondok Pesantren Tahfiz Quran di Pagentongan, Gunung Batu, Bogor. Abah mau bersilaturahmi ke rumah Pak Didin Kobra. Nah, ini saya lagi nyetir mobil Pak Didin Kobra. Nih. Ada Kobra Pos ya. Kobra Pos majalah bulanan, tetapi juga ada media online-nya. Oke saudaraku, kita lanjutkan perjalanan. Jaga alamullah yang utama masalahnya. Tidak ada Islam kalau tidak ada firman Allah. Nah itu yang jaga caranya Pak. Bagaimana kita bisa membentengi Al-Quran ini dengan apa? Meningkatkan kembali ke fitrahnya. Tidak ada para pemuda-pemudi, anak-anak kita, penakan kita. Kalau bisa, musang satu semuanya masuk ke hadis. Kalau nggak ada kesempatan, mungkin dia nggak hobinya dia habis Quran. Nah, kamu biayalah anak-anak satu persatu. Tergantung rezeki yang kamu mau. Tergantung sejauh sebesar apa kita kamu mampunya. Nah gitu. Jadi di situ kita memberikan wejangan dan dia tanya jawab Bapak. Tidak yang enggak. Pergi minta sedekah. Itu benar-benar luar biasa. Bayangin aja, saya ketua OSIS SMP, siswa teladan juga. Nggak bayang satu provinsi, satu kabupaten pada Meraman, kabupaten Aceh ya. Di SMP itu kan paling nakal. Dimana satu sekolah saya itu satu pun siswanya nggak ada yang bajunya keluar, walaupun pas jam istirahat mau masuk tuh semuanya rapi semuanya. Kenapa? Sampaikan strategi yang paling nakal itu saya suruh jadi ketua satu sekolahan itu. Jadi aman tuh sekolah. Terus kemudian sejarah itu waktu di pesantren saya disuruh, katanya kamu udah waktunya pergi mencoba belajar kerendahan diri. Apa itu? Kamu pergi ke satu tempat, dibawa ini namanya bunti namanya. Buntinya Assalamualaikum gitu kan pakainya. Bunti. Yang namanya itu karung tepung terigu itu. Oh iya. Nah, perelek. Nah, dari pesantren ganteng ini. Nyampe sana celananya lipat, pakai kain sarung, pakai peci. Assalamualaikum. Baru mulai gak jadi lagi. Jangan lagi. Pas baru mulai lagi, ada cewek masuk lagi, ada keluar anaknya perempuan. Astagfirullah, ulang lagi. Sampai 7 kali. 7 kali nih. Kemudian pas saya lagi Assalamualaikum, alhamdulillah enggak anak muda yang keluar. Pas lagi ngasih beras, bukannya ketua OSIS SMP Pekanbaru kabur. Masalahnya waktu sekolah itu saya itu setiap Kamis ada KMS, koran masuk sekolah. Itulah halaman pertama wajah saya. Oh, iya. Ya. Harga diri hancur ya. Pokoknya dah luar biasa. Jadi memang belajar untuk merendahkan diri itu tuh sangat luar biasa kan. Coba anak kiai di pesantrennya ada motor, orang ustadznya nggak punya motor, ya. Ketua OSIS, ketua promotor, ketuanya. Pas kibra masih saya juga ketuanya. Anak kiai lagi. Anak kiai ini itu pulang. Aduh, sedangkan di rumah tinggal ngambil semuanya. Ini luar biasa. Itu yang paling baru saya lakukan. Memulai 3 kali udah 3 kali mulai gagal. Itu ya rumah ke-7. Alhamdulillah itu juga kenal orangnya enggak jauh sepertinya ke lewat kayu tanam. Kalau dari sini pesantrennya itu sampai ke Sentul. Lebih. Orang 20 kiloan 15 kiloan lah sih enggak. Jadi memang untuk memasukkan suatu kejiwaan santri, kejiwa itu
Susah luar biasa susahnya. proses. Ya, alhamdulillah tetap saya lakukan. Nah, ada cara lagi. Saya tuh belajar tuh, makanya saya masuk ke dakwah. Nah, di dakwah saya tuh mulai sedikit. Setiap kalau kita dakwah itu kan, saya selalu bicara, semua yang saya ucapkan adalah yang pertama buat saya dulu, karena saya miskin ilmu, saya miskin jauh dari ibadah saya sangat jauh. Nah, kalau ada yang banyak silakan ambil. Kalau yang kurang pas ya tolong dikesampingkan. Kalau saya salah tolong tegur. Saya dakwah gitu terus. Jadi saya lepas dari beban. Saya nggak mau mengaku orang alim. Jadi alhamdulillah disitulah saya mulai gini. Nah bentuk mulai masuk. Saya ada kelas PSD udah mendok saya. Saya kelas 3. Menang 1. Saya cerita horor tapi lucu. Itulah yang saya alami. Tapi kalau di pondok itu nggak begitu. Pernah itu saya ngambil. Tapi dia dikasih rambutan sama monyet, Pak. Waktu di Aceh itu. Itu minta terus ke monyet, Pak. Saya nggak bilang-bilang bahwa rambutan itu punya orang. Itu waktu di Cuma Aceh. karena monyet yang ngasih, jadi menjadi tidak dosa kali dia. Terbebas dari hukum kan kalau binatang. Itu mah di Aceh kan. Kan dia nggak mandi tahu. Di kolam. Kayak hutan gitu ya. Air juga keluar langsung dari gunung tuh air tuh. Saya lagi mandi-mandi gitu ya. Tiba-tiba ada pluk ke sini. Kok ada apa ini? Pas dilihat kulit rambutan. Saya tengok ada monyet lagi makan rambutan. Kata saya boleh kasih 1. Udah saya makan. Nggak boleh 1. Nggak boleh, saya minta 1. Dikasih 1. Dikasih 1 yang ngerti dia. Terus kata saya 2, dikasih lagi 2. Lama-lama saya takut, bangun aja saya nggak akan bawa mandinya. Oh itu mah kayak dia paham bahasa kita ya. Iya, Jadi bahasa Aceh. gantungannya dekat. Begini nih sama kolam. Banyak dia, monyetnya banyak. Ini apa namanya? Kalau itu namanya di Padang itu namanya karo. Karo. Yang panjang-panjang Ini ekornya karo. Panjang ekor. Bukan lutung bukan ya? Bukan. Hampir sampai. Kan banyak Itu ya, dikasih sama monyet. Ya kan yatim tuh. Tahu sendiri yatim mah bandel. Ya kan? Iya, yatim bandel. Bandel yatim itu. Sama saya mantan yatim bandel. Jadi ceritanya ada kiai di situ. Waktu itu zaman Orde Baru. Ceritanya mau istighosah ke mana? Istighosah ke Jakarta ke Istora Senayan. Ya kan? Disewain mobil bis 3. Ceritanya istighosah. Pas nyampe ke Jakarta bukan istighosah, taunya orasi. Pawai. Golkar. Kan orang kampung marah semua kan. Suami-suami mereka yang istrinya yang dibawa kan marah. Ya. Katanya kan pengajian istighosah. Oh ini. Oh. Iya itu kan pada malah akhirnya si kiai itu di sama masyarakat itu diinterogasi segala macam. Itu cobaan terberat kalau salah. Itu selesai masalah, akhirnya saya iseng tuh di Lalalun itu ada satu majelis besar di mana majelis itu setiap orang lalu pasti lewat. Majelis taklim. Saya tulis Ustadz Orai Kadut. Besar itu. Ada tuh. Semua kiai pada lihat nggak Ustadz Orai Kadut. Siapa ini yang nulis? Ada yang bilangin Zainal. Nah, dipanggil sama Pak Kiai. Nah, saya mau nanya apa? Ustaz? Itu ente yang nulis bukan kamu kan? Ya saya yang nulis. Itu maksudnya apa itu? Nulis Ustadz Orai Kadut. Saya ikut juga Ustadz. Oh iya. Ini semua nih Ustadz. Maksudnya Ustadz yang mana? Saya bilang Ustadz yang anu. Alhamdulillah saya nggak ditulis Orai Kadut. Kirain saya kata mereka berempat itu. Jadi nggak disebut yang nggak ada di sini. Iya harusnya kamu sebut. Ya aku kalau sebut saya ke penjara dong. Justru itu kadang nggak disebut, kami ini merasa tersinggung dengan tulisan itu, ya kan itu Cuk. Itu banyak orang tuh dari sidang. Oh. Aduh, Banyak itu kejadian-kejadian kayak gitu. Nah, kalau saya pertama kali yang paling Itu di makam, di tradisi di kampung itu kan ngaji di makam Bu ya. Iya.
Jadi yang meninggal itu di ngaji di kuburan 24 jam. Per orang itu 1 jam. Talak tidak. Terus anak guru saya itu kebagian jadwal malam jam 11. 11 malam. Yang jaga di kuburan juga santri. Yang jaga kubur itu mereka yang nyiapin kopi, makan itu santri juga, santri teman saya itu datang. Saya datang ke kuburan itu nganterin anak guru itu jam 11 kurang 15 menit. Sampailah di lokasi. Yang sebelumnya udah selesai ngaji digantiin sama anak guru saya ngaji. Kang Muhlis namanya. Kang Muhlis. Ngaji Kang Muhlis. Ini yang jaga kuburan kan teman. Namanya Mustafa. Ya. Teman satu pondok. Ente jangan pulang. Kalau pulang, ada yang coba. Wah, ini mah nggak bahaya, yang bahaya begini nih. Apa yang mau ini? Iya. Karena padahal apa takut supaya kenyang pulang? Enggak, cuy. Kan banyak lewat semak-semak itu cuy, soalnya itu lewat sawah semak-semak kan tempatnya tinggi-tinggi itu memang terus ada ular juga. Si Mustafa itu membujuk kita supaya nginep di makam itu. Oh, jadi dia itu yang ngomong sama Mustafa itu? Iya, Mustafa itu. Jangan pulang lah, temenin saya sampai subuh katanya kan. Takut. Masalahnya kemarin juga waktu malam-malam ada yang begini. Ada yang menjegat begini. Enggak lama si Mustafa cerita, cu. Nah. Itu Kang Mulis berhenti ngajinya. Itu Kang Mulis itu menghadap kuburan. Kalau kita kan membelakangi kuburan berempat kan. Iya. Ngobrol. Pas si Mustafa cerita itu, Kang Mulis berhenti. Kita mah kan santai-santai aja, barangkali mau minum apa segala macam. Dari pertama dia baca Al-Baqarah kalau nggak salah, dia pindah ke ayat kursi. Gur itu Kang Mulis yang saya dengar tuh kan. Pindah lah, enggak hatam-hatam ayat kursi itu. Pindah ke kulu. Kulu. Iya. Turun berarti. Turun yang lebih pendek suratnya. Terus Saya kan curiga kan. Pas dari Kang Mulis langsung lihat ke belakang. Ke si Sukma. Suk, gitu. Suk. Terus Sukma megang ke si Bobby, megang saya tuh, ke si Bobby Sukma. Bob, Bobby. Ada apa ya nan? Tuh, gitu. Wah, Bobby langsung. Terus si Bobby megang tangan saya. Nah. Nah sih, saya juga udah punya firasat tuh. Wah. Terus si Mustafa nih, ayah naus begini dia si Mustafa, nggak mau lihat begini. Top, Mustafa, top, naus. Karena makaman dia kan ngelihat, langsung meluk saya. Terus itu si Ustadz Muhlis megang sukmanya erat diginiin kan, sukma kan digigit tangan kan. Si Sukma megang si Bobby juga erat. Si Bobby megang kaki saya cuma begini nih. ya Supaya pada kabur kali ya. Apa coba itu asap tuh muter di atas kuburan. Masya Allah. Terus kuburannya belah. Tok. Iya beneran Mbak. Benar belah. Anjak. Ini cerita lucunya itu cerita seramnya kan? Ya. Itu asap itu lama muter itu kan. Ini kita baca, semua kan baca ya. Padahal nggak pada hatam. Balik. Itu Kang Muhlis yang dekat kuburan kan. Qul huwallahu gitu kan. Aduh, saya ketawa kalau gitu cuy. Akhirnya kita berdapat diam sampai dengan itu kurang lebih nggak kira-kira waktu 15 menit lagi selesai. Mau selesai 15 menit lagi kan. Iya. Sementara ini yang mau gantiin jam 12 itu telat. Kalau saya Ustadz juga itu. Itu akhirnya gimana endingnya? Nah, kita diem. Yang asap itu udah nggak ada. Tapi kan suasananya kita masih ke bawah kan. Ya. Ini Ustadz ini yang baru datang telat 3 menitan. Pas datang, mohon maaf Ustadz, saya telat. Ini ada apa sih kok pada diem? Nggak Ustadz itu tuh, kok pada diem sih?
tuh kuburan belah udah biasa itu mah terus kan udah biasa itu mah ya udah si Ustadz itu kan akhirnya langsung ngaji kan terus si Mustafa juga tuh ikut ke pondok kita juga jadi si Ustadz ini nggak ada yang nemenin pas kita jauh itu Mustafa mau kemana nanti kan saya kalau ada apa-apa kan saya nyuruh siapa kan Ustadz mohon maaf saya mau ke pondok dulu ya katanya tadi biasa kan kita kan dari jauh melihat si Ustadz itu kan lihatin dari jauh tadi dekat makam Bismillahirrahmanirrahim lemok kata bahasa Sunda itu kan rasain lo Kabur dia. Nggak tahu kita kan nggak sampai selesai dia kabur apa enggaknya itu yang jelas waktu kami lihat dari jauh itu si Ustadz itu menjauh dari makam itu bahasanya kok kenceng full bacanya dia lawan speaker gitu Obes bulungnya. Iya pas dia datang kan udah biasa tahunya dia juga takut kan Juga gengsi doang. Itu makam siapa, Bang? makam tokoh kampung begini ceritanya kan setelah itu diceritakanlah sama keluarga kok ada seperti ini ada apa Saya bilang gini, jangan pernah ditaklukkan pikiran kamu oleh ketakutan. Kemudian sandarlah diri kamu kepada yang mempunyai dirimu. Nah, kan gitu. Jadi insya Allah bah, dari enjoy aja, dari kecil seperti itu, dari kecil. Kalau saya pulang dari pesantren tempat paman itu jaraknya 8 kilo, jalan kaki. Kadang nyampe bisa jam 12 malam kalau lagi nggak ada bawa. Kalau motornya Buya kan colong-colong bawanya, nakal kan. Jadi nggak bisa pengajian tuh bapak itu kalau saya bawa motornya. Saya begitu. Nah, jadi gitu aja saya tuh. Jalan kaki tuh Pak, tengah malam. Kalau di Padang tuh masih ada kalau kelihatan di jauh tuh obor tuh di tengah sawah siapa yang jam dulu belum ada listrik ya? Belum ada listrik. Obor itu Pak, tengah malam. Nah, kemudian saya liatin apa ini ya. Saya dekatin ke sana. Makin jauh. Makin jauh. Saya dekat. Apa? Jadi saya pikir sekarang saya kan iseng dulu. Orang ke sawah. Dalam perhitungan saya dari pinggir jalan. Saya udah nyampe ke tempat itu. Obor itu. Sejauh itu lagi dia. Wah, ini benar. Jadi memang ada seperti itu. Ada tuh. Sama nyaksikan sekali hal itu. Cuman kalau saya berpikir nih gini, kalau kita itu jangan pernah kalah kan, karena kita terjadinya mulia kan, gitu. Kita mulia. Kalau kita halusin lebih halus dari Nur Muhammad tuh awal dari kejadian alam. Jadi kalau kita udah paham ke sana ini jalan. Karena di pondok itu memang syarat dengan mistis. Di pondok itu kesana itu Pak. banyak pesan Iya dia ingin menggoda anak-anak. ini Pak Didi bisa nggak? Kita lagi duduk nih. Ya jelas sebelah sebelah ini ada yang juga meluduk. Aja siapa yang meluduk? Lihatin orang. Nah, apa saya tanya sama orang tua. Ada juga jin itu yang sholat. Ada ternyata jin yang sholat. Katanya jin ya dalam jin Islam lah gitu kan. Jadi kalau ya air percikan air tengah malam itu jin Islam yang duduk. Itu di ladang anak-anak muda dimasukin ke dalam bedung. Oh ada, ya. Ada. Sering ya? Ya dulu. sama jin dimasukin. Bak air, udah lagi kosong. Ada yang masukin ke dalam bak, masukin ke dalam bedung. Itu jin Islam kali ya. Kita ke dalam bak langsung bangun bukan cair. Enggak lagi kosong. Oh, kosong Lagi baknya. Si Idi. Kalau di Aceh ada anak muda Pak. Ini kan para balai apa tempat menasah ada sana tempat pengajian. Ada papan doang satu gitu Pak. Dinaikin sama jin ke situ katanya. Jadi dia tidur nggak ada panggung. Nggak bisa turun jerit-jerit. Kalau saya diturunin rame-rame. Aku lihatnya kurang. So, perbedaan kita sama orang-orang dulu, mereka boleh jadi keilmuan minim, tapi Ya. keyakinan tinggi.